Saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja ya pesan dari saya. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti menimbulkan kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mengambil kebijakan untuk kepentingan masa depan warga dan bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu kemarin dalam acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati. Semuanya sukses dan kita atas kerjasama Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pak Bupati langsung. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sering terjadi kebiasaan di kita itu pengen gampang, pengen mudah. Pengen gampang, pengen mudah, kepala sekolahnya gampang, gurunya gampang. Jadi saya minta pas perpisahan kenaikan kelas nanti, satu, tidak boleh perpisahan kenaikan kelas dilaksanakan di gedung-gedung. Ya. Saya akan buat edarannya, Pak Ervin sudah beres ya. Nanti kalau Bapak Ibu keberatan bisa menyampaikan ke kami langsung. Jadi sebelum orang lain keberatan, Bapak Ibu nanti bisa bikin FGD sama Pak Ervin, sore akan saya tanda tangan. Ya, Bapak Ibu nggak apa-apa menyampaikan hal-hal yang menurut Bapak ini kan kayak gini, sampaikan aja, ya. Jadi jangan surat udah dikeluarkan nanti Bapak Ibu protes. Sekarang Bapak Ibu FGD perwakilannya nanti sama Pak Ervin di udah surat edarannya. Dibedah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang keberatan sampaikan. Bapak Ibu, kenaikan kelas dalam pandangan saya atau perpisahan bisa dibuat sedemikian rupa dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama, gotong royong, kreativitas, kemandirian lokal. Ya, jadi kayak kesenian manggil dari luar nggak usah. Tampilkan aja kesenian Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagi saya kenaikan kelas itu adalah pesta siswa. Jadi itu merupakan rangkaian pembelajaran Bapak Ibu semuanya di sekolah-sekolah. Mirip-mirip P5. Itu adalah puncak P5 sebenarnya. Jadi proyek pembelajaran berakhir di kenaikan kelas. Sesungguhnya kan biasa pesen snack segala macam, pesen beli, ngumpulin duit beli. Bisa nggak diubah dengan pola yang berbeda? Dengan nggak beli. Misalnya orang tua saja suruh bawa makanan ke sekolah.
untuk nyuguhin anak-anak mereka. Kan bisa seperti itu. Atau anak-anaknya bikin. Kan Bapak Ibu belajar P5 tentang gaya hidup berkelanjutan. Mungkin anak-anaknya bisa bikin makanan di rumahnya masing-masing. Ada yang bikin kue lapis, ada yang bikin papais. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Itulah pendidikan, itulah pembelajaran. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa nggak Ibu Bapak kenaikan kelasnya, snacknya nggak beli? Bisa. Bisa. Nggak usah ada sana. Karena saya pernah melakukan itu dulu. Dan itu relatif banyak ditinggalkan. Biar apa? Biar nanti anak-anaknya ngebantu ibunya di rumah bikin kue lapis. Kesananya itu adalah proses transfer keterampilan ke anak-anak. Kesananya lagi mual pi omongan Bu. Lamun Bapak Ibu anak-anak besok untuk susukunya anak-anak semuanya patungan ya 50 ribuan. Pi omongan mual. Pi omong. Tapi itu gue budak bawa kue lapis ke sekolah. Pi omongan mual. Mual dahar-dahar kumane. Gitu. Ya. Hal lain misalnya yang berkenaan dengan Pak panggung gimana bikin atau gotong royong tidak meja lagi bisa guru-guru kepala sekolah anak-anak bisa sama orang tua nyian gotong royong namun kalau selama ini kita ngajarin gotong royong kepada anak-anak kita kenapa kita nggak bisa gotong royong guru-gurunya sama anak-anaknya sama orang tuanya perwakilan misalnya bisa nggak susah apa gotongnya enggak setengahnya naon gitu. Yang penting anak-anak kita bisa tereksplor. Guru-guru yang kreatif, kepala sekolah yang kreatif akan selalu bisa menyajikan sesuatu yang bermakna kepada anak-anaknya. Walaupun nggak pakai summon yang wow, yang keren kan. Tapi bisa memberikan pengalaman yang bermakna di akhir pertemuan di sekolahnya dan di akhir kenaikan antar kelasnya itu dengan sesuatu yang bermakna kepada anak-anak kita. Dan itu tantangan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu ngadain summon, nanti ngadain summon pertama nyewa gedung, kemudian makanannya kita pesan, kemudian kreativitas anak-anaknya ya tampilkan saja yang sudah ada misalnya, atau kita ngundang dari mana. Yang kayak gitu mah Bapak Ibu nggak jadi kepala sekolah juga bisa, ngerti Bu? Yang kayak gitu mah nggak butuh kemampuan berpikir level tertinggi itu. Bisa ya? Saya nggak mau ada perpisahan atau segala macamnya yang mainstream lah. Udah nggak ada maknanya, diomongin. Anak-anak gimana Pak? Anak-anak saya pengen pakai baju wisuda, pengen pakai jas. Ibu itu kompas bagi anak-anak, ngerti? Kalau ibu nggak bisa menunjukkan hal yang baik pada anak-anak dan kita masuk pada alur berpikir mereka, apa fungsinya ibu sebagai kepala sekolah dan guru? Sebagai kompas kehidupan. Gitu. Jadi bikin sesuatu itu yang bermakna inovatif. Itu yang pertama ya, termasuk TK. TK nggak ada wisuda-wisuda pakai baju-baju wisuda anak-anak yang lagi masih kuliah-kuliah itu. Ya. Yang TK, yang PAUD, ayo pengawasnya mana? Penilik PAUD, komponen sama pengawas. Nggak ada ya, sampaikan. IGTKI, ya, nggak usah kayak gituan. Itu setel itu sampai 250-300 loh. Mending pakai milibeas, berpukolotna. Pakailah yang lain, nggak apa-apa pakai baju yang dipunyai. Yang penting itu prosesnya bermakna, bukan simbolik, kelihatan keren, nggak usah. Ya, pakai pakaian yang dipunyai aja nggak apa-apa. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang mempunyai makna kepada anak-anak tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Bisa gitu, bisa. Tergantung daya imajinasi dan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu yang lalu perpisahan saya di sekolah ekologi bagus tuh, nggak ada hal-hal yang macam-macam.
prosesnya malah bagus seperti itu. Ya, jadi ini perpisahan nih sama kenaikan kelas. Mohon dicatat, diingat-ingat oleh Bapak Ibu semuanya yang sudah mengadakan iuran dengan dalih komite sekolahnya itu Pak, pulangin. Nggak ada urusan saya. Yang selanjutnya kita sedang menggodok, mungkin minggu ini selesai PRP-nya. Kita nggak memperbolehkan lagi ada HP, anak-anak pegang HP. Kita udah banyak hasil riset, temuan pakar, pendapat para pakar, HP itu tidak mempercepat proses pembelajaran kita, tidak semakin mengembangkan nalar kritis anak-anak kita. Saya udah beberapa kali ngobrol sama dosen, itu kelemahan mahasiswa sekarang itu kurang baca karena banyak scroll, susah baca, nggak punya dasar referensi. Kalau suruh diskusi, suruh bikin makalah, lemah. Karena apa? Nggak pernah baca buku katanya. Nanti orang tuanya kan nanti banyak alasan, nanti saya menghubungi anak saya susah. Dulu juga Bapak Ibu waktu sekolah, tanya ke orang tuanya, dulu Bapak Ibu waktu sekolah juga nggak pegang HP, bisa pulang ke wali kelas. Hah? Kalau dia kita tuju ke wali kelas Ya kan bisa seperti itu. Kita itu kompas sebetulnya. Jadi kalau kita nggak ngasih jalan terang kepada mereka, kita ikut terus sama alur pikir mereka yang kadang tidak lebih bagus referensinya dari kita, negara kita nggak akan pernah maju. Kita terus ikutin alur pikir kebanyakan orang yang mungkin malah sesat gitu. Ya Bu ya, kita ini negara, kita harus menunjukkan arah pendidikan anak-anak kita. Cukuplah nanti digitalisasinya di website kita untuk kepentingan diketahui oleh orang banyak. Anak-anak sekarang, cobalah anak-anak kita sendiri aja dilihat. Tapi kalau ini dilakukan secara masif oleh kita, karena anak saya dilarang, lihat temannya pegang HP juga, ngomong terus, gitu. Di sekolahnya sama. Jadi kalau ini dilakukan secara masif, orang tuanya disosialisasikan, nanti punya komitmen bersama. Yang masih pegang HP nanti kasih peringatan oleh sekolah, oleh wali kelasnya. Insya Allah Bu, kita udah miris Bu. Lihat anak-anak kecil ini terus Bu, yang dilihat itu ya game atau apa gitu. Kalau nggak kita lakukan pencegahan dari sekarang, kita khawatir. Ini kan berarti ya generasi-generasi hari ini nih, kalau sekarang berarti masih TK kan 25 tahun ke depan kerasanya. Karena apa? Kita udah dapat beberapa masukan dari guru BK yang setiap saya tanya itu kasus-kasus di sekolah itu kebanyakan Pak, anak-anak itu wah mengerikan sekali gitu. Jadi ini nanti kita akan konsultasikan juga dengan psikolog ya Vin. Saya udah konsultasikan sama analis utama kementerian dan dia mengapresiasi betul kalau kita menerapkan langkah ini.